Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sesi ganjil kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami bertemakan UUD MPR. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 7 UUD 1945. UUD 1945 adalah Konstitusi Negara Indonesia yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sepanjang sejarahnya, amandemen 1945 telah 4 kali dilakukan termasuk pasal 7. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal 7 kembali mengalami perubahan dalam amandemen ketiga pada 2001. Ada tambahan isi dalam pasal 7 yang termuat melalui pasal 7 yang utama. Isinya masih seperti pada amandemen pertama dan tidak direvisi. Di pasal 7A disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan MPR atau usul DPR jika melakukan pelanggaran tertentu. Sementara itu, pada pasal 7B dijelaskan tentang cara eksekusi usulan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden oleh DPR yang nantinya melibatkan Mahkamah Konstitusi. Terakhir, pasal 7C menegaskan Presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR. Hasil amandemen UUD 1945 pasal 7. Berikut ini hasilnya. Pasal 7 kembali mengalami perubahan dalam amandemen ketiga pada 2001. Ada tambahan isi dalam pasal 7 yang termuat melalui pasal 7 yang utama. Isinya masih seperti pada amandemen pertama dan tidak direvisi. Di pasal 7A disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan MPR atau usul DPR jika melakukan pelanggaran tertentu. Sementara itu, pada pasal 7B dijelaskan tentang cara eksekusi usulan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden oleh DPR yang nantinya melibatkan Mahkamah Konstitusi. Terakhir, pasal 7C menegaskan Presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR. Hasil amandemen UUD 1945 pasal 7. Berikut ini hasilnya. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7A, Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat lainnya untuk perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang pasal 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Febianti Karenta dari kelas 10 PM3 nomor absen 15. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 8. Pasal 8 ayat 3 mengatur jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama. Dan dalam waktu 30 hari, MPR harus melaksanakan sidang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru, menggantikan yang lama. Permasalahan muncul jika ditinjau dari perspektif kedaulatan rakyat, yang dimana ada nilai demokrasi yang tercederai oleh pasal 8 ayat 3 tersebut. Karena MPR yang memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Berdasarkan latar belakang tersebut, relevan untuk diangkat menjadi tulisan dengan penelitian hukum normatif, kemudian dikaji melalui pendekatan konsep. Tujuannya untuk mengetahui pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan untuk mengetahui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru yang dilakukan MPR dan perspektif kedaulatan rakyat. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Arum Ramandani akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
Saya akan menjelaskan tentang tema pilihan. Dikarenakan kedudukan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berada di antara undang-undang dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka titik uji ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Undang-Undang Dasar 35 IBIT. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan, yaitu MPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara, memiliki kewenangan untuk menetapkan ketetapan MPR. Apabila dilihat dari pengaturan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi atau muatan yang diatur dalam undang-undang adalah pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang dasar. Pengesahan perjanjian internasional tertentu. Contoh pasalnya yaitu Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiatlah Sapuri. Saya akan melanjutkan teman saya. Penetapan MPR. Ketua MPR yaitu Bambang Suisatyo sejak 3 Oktober 2019. Wakil ketuanya Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Merdijat, Jazilul Fawaid, Syarif Hasan, Hidayatul Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Azul Sani, Fadil Muhammad yang sejak tanggal 3 Oktober 2019. Pembahasan tentang MPR adalah materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis dan fungsi. Setiap peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan hierarkinya. Suatu peraturan perundang-undangan yang materinya tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Berikut materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang. A. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. C. Pengesahan perjanjian internasional tertentu. D. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. E. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Contoh pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang dikemukakan oleh Ahmad Hamid S. At-Tamimi yang digunakan sebagai pengganti kata Belanda het underwerp. Materi muatan peraturan pemerintah mengenai undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang. Bedanya adalah kalau undang-undang berbentuk dalam keadaan normal, sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat dalam keadaan genting. Materi muatan peraturan presiden merupakan materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Materi muatan peraturan presiden merupakan materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggara kekuasaan pemerintah. Materi muatan peraturan daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembentukan suatu serta merampung kondisi khusus daerah dan atau
penjabaran lebih lanjut. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas pengayoman kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah mengatur materi muatan ketetapan MPR. Hal ini dapat dipahami karena menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketetapan MPR secara hierarki kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang, sehingga undang-undang yang kedudukannya lebih rendah tidak dapat mengatur mengenai materi muatan ketetapan MPR. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.